Korea Selatan telah menjadi salah satu sumber alternatif pengadaan sistem senjata oleh Indonesia sejak dekade silam, baik untuk tentara darat, tentara laut maupun tentara udara. Jakarta mengadopsi howitzer tarik KH-178 kaliber 105 mm untuk TNI Angkatan Darat, selain howitzer tarik KH-179 kaliber 155 mm. Pesawat pancar gas T-50 dan pesawat latih turboprop KT-1B diimpor oleh Indonesia bagi TNI Angkatan Udara selain rudal permukaan ke udara Chiron yang bermanfaat untuk pertahanan titik. Sedangkan ekspor produk Korea Selatan yang sangat terkenal di Indonesia bagi TNI Angkatan Laut adalah kapal selam DSME 209 1400 karena kinerjanya yang tidak memuaskan. Indonesia memang secara sukarela menyediakan diri menjadi launch customer atau first export customer bagi beberapa produk industri pertahanan negeri yang pernah dipimpin oleh Chun Do-hwan. Hal demikian nampaknya akan berlanjut hingga dekade mendatang, sebab Jakarta kini terlibat dalam pengembangan jet tempur KF-21 yang diklasifikasikan sebagai pesawat tempur generasi 4,5. Di samping secara sukarela menjadi launch customer atau first export customer mesin perang buatan Korea Selatan, Jakarta juga mempecundangi Seoul dengan terus ingkar janji dalam hal pembayaran cost-share program jet KF-IFX. Sejak Oktober silam, Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta dan Korea Aerospace Industry KAI aktif melaksanakan kampanye publik di Jakarta untuk menagih pembayaran uang cost-share tersebut. Dalam urusan keuangan, Korea Selatan tidak memiliki masalah berarti karena kinerja ekonomi cukup bagus. Meskipun Seoul tidak mempunyai program hilirisasi karena tidak memiliki sumber daya alam, akan tetapi Korea Selatan dapat mengekspor mobil listrik ke berbagai penjuru dunia. Lembaga finansial Korea Selatan pun cukup kuat untuk mendukung ekspor produk-produk kampung asal Sintayong ke seberang lautan. Perbankan Seoul mampu memberikan pinjaman kredit komersial guna mendukung berbagai industri Korea Selatan agar kompetitif di pasar antar bangsa. Pinjaman luar negeri atau PLN yang dipersembahkan oleh Lembaga Finansial Korea Selatan berputar di dalam negeri karena ditujukan untuk mendukung ekspor peralatan perang tersebut ke negara-negara lain. Singkat kata, duet maut antara produsen-produsen senjata dan industri finansial Korea Selatan membuat produk-produk Seoul tidak mempunyai hambatan keuangan untuk diekspor. Berkat pinjaman kredit komersial yang dikucurkan oleh perbankan negeri Ginseng, Jakarta dapat mengakuisisi sejumlah mesin perang karya anak bangsa Korea Selatan. Semua pengadaan sistem senjata yang disuplai oleh Korea Selatan sejak tahun 2000-an kepada Indonesia dapat terwujud berkat PLN yang diberikan oleh industri keuangan Seoul. Setelah sukses menjadikan Korea Selatan sebagai sumber alternatif pemasok mesin perang selain Barat, Jakarta sekarang hendak pula menjadikan Ankara sebagai sumber alternatif lainnya. Turki mulai berekspansi ke pasar Indonesia sejak MEF periode pertama saat FNSS menjalin kerjasama dengan PT Pindad untuk mengembangkan tank medium Kaplan MT. Setelah itu, beragam syarikat asal Anatolia berupaya masuk ke pasar Jakarta seperti Nurul Magina, Havelsan, Aselsan, Roketsan, STM, Tirsan, TAI, dan lain sebagainya. Indonesia membuka pintu pasar lebar-lebar bagi produk pertahanan negeri asal Hakan Syukur di era MEF periode ketiga. Pada masa ini, Jakarta merencanakan PLN sekitar 1 miliar US dollar guna mendatangkan berbagai peralatan perang dari negeri yang ekonominya tengah terseok-seok tersebut. Produk Roketsan seperti rudal Atmaja, MAM-L, Hisar, dan Bora masuk dalam radar Jakarta untuk dibawa pulang. Begitu pula dengan peralatan elektronika seperti CMS Advent buatan Havelsan. Indonesia ingin juga menjadi operator UAV angka besutan TAI. Jumlah rencana belanja mesin perang dari Turki pada periode 2020-2024 jauh lebih besar daripada kegiatan serupa dengan Korea Selatan. Salah satu program yang cukup ambisius adalah Turkifikasi fregat Arrowhead 140 yang dibangun di Surabaya.
Kapal perang yang merupakan desain karya anak bangsa Inggris tersebut direncanakan akan mengadopsi sejumlah sistem elektronika dan senjata yang dibuat oleh negeri musuh bebuyutan Yunanistan. Padahal kontrak yang masih berlaku untuk CMS ialah memakai perangkat elektronika buatan Thales. Senjata berpandu untuk menghancurkan sasaran di permukaan pun akan menggunakan atmaja dan bukan rudal Exocet seperti yang sejak awal 1980-an mempersenjatai kapal-kapal kombatan Indonesia. Walaupun akan mengimpor beberapa sistem senjata dari Turki, Indonesia tidak menggunakan PLN yang berasal dari institusi keuangan negeri asal klub Fenerbahce. Sebaliknya, Jakarta mengandalkan pada utang yang dipersembahkan oleh beberapa finansial barat untuk memenuhi aspirasi menjadi operator perlengkapan perang keluaran Turki. Sebagaimana diketahui, kinerja ekonomi Turki dalam beberapa tahun terakhir bagaikan wahana halilintar di dunia fantasi Ancol. Hal demikian menunjukkan bahwa Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak cakap dalam mengelola ekonomi negeri Turki walaupun sudah memerintah sejak 2003. Di antara pencapaian ekonomi Turki di bawah Presiden Erdogan adalah inflasi yang meroket menjadi 61,53% secara year on year pada September 2023 alias naik 58,94% pada bulan sebelumnya. Inflasi Turki diperkirakan akan kembali melambung menjadi 70% pada akhir tahun ini. Bagi lembaga keuangan antarbangsa, kinerja ekonomi tersebut menjadikan Turki sebagai negara yang harus dihindari untuk berbisnis, baik berniaga langsung maupun tak langsung. Sebaliknya, institusi finansial Turki tidak ada yang membantu industri pertahanan negeri itu untuk memfasilitasi ekspor lewat pemberian kredit ekspor. Situasi ekonomi Turki yang terus berakrobat nampaknya memberikan pengaruh pada rencana Indonesia mengimpor berbagai peralatan perang karya anak bangsa Anatolia. Penyebabnya yakni lembaga keuangan menghindari berniaga secara langsung ataupun tidak langsung dengan Ankara. Kalau perbankan menghindari pemberian PLN bagi pengadaan sistem senjata dari Turki, maka Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi daftar belanja yang tertulis dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah DRPLNJM 2020-2024. Kini sudah ada institusi finansial yang menolak membiayai kegiatan impor mesin perang dari Turki karena alasan risiko yang tidak sebanding dengan profit yang akan didapatkan. Mengingat bahwa daftar belanja Jakarta ke Ankara cukup banyak dan mencakup 3 angkatan TNI, apakah sikap lembaga keuangan tersebut akan menjalar ke institusi finansial lainnya? Memperhatikan bahwa standar dan kriteria yang dianut oleh para calon lender relatif sama, boleh jadi sikap institusi finansial tersebut akan diikuti oleh lembaga lainnya dalam industri yang sama. Apabila hal demikian terwujud, dampaknya adalah rencana memborong produk-produk Turki oleh Indonesia menjadi terancam. Boleh jadi Jakarta hanya dapat mendatangkan beberapa produk Ankara dan bukan semua sistem senjata yang terdaftar dalam Blue Book.